Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya KJ Eka Sutanti sebagai mahasiswa yang sedang melakukan PKM di SMA 77. Untuk beberapa minggu ke depan, saya akan menjadi rekan Bu Asima dalam pelajaran matematika minat kelas 10. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk absen di Moodle terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran matematika minat pada hari ini, kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Nah, sebelumnya, Ibu ingin tanya nih, kalian masih ingat tidak apa saja sifat-sifat dari eksponen? Atau yang mungkin biasa kalian sebut itu sifat dari perpangkatan. Ya, benar. Jika ada A pangkat P dikali A pangkat Q, artinya pangkatnya bisa kita jumlahkan dengan syarat basisnya sama, yaitu A. Lalu, jika ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, artinya pangkatnya kita kurangi. Lalu sifat yang ketiga, jika ada A pangkat P lalu dipangkatkan lagi dengan Q, artinya A pangkat P dikali Q. Benar. Lalu, jika ada A pangkat P dikali B pangkat Q, lalu mereka dipangkatkan N. Nah, kalian harus perhatikan nih bahwa basisnya itu berbeda, yaitu ada A dan B. Artinya, kita masukkan satu persatu. Jadi, A pangkat P dikali N, lalu dikali dengan yang basis B, yaitu B pangkat Q dikali N. Kalian masih ingat kan? Nah, ada lagi nih yang mirip. Jika keduanya itu dibagi, kalau sebelumnya dikali, nah sekarang ini dibagi. Sifatnya sama, yaitu kita masukkan satu persatu. Jadinya, A pangkat P dikali N, lalu kita bagi jadi B pangkat Q dikali N. Nah, selanjutnya sifat ke-6 itu ada bilangan 0 yang dipangkatkan dengan N. Nah, N di sini itu bilangan yang tidak boleh 0. Pasti hasilnya adalah 0 itu sendiri. Lalu jika ada A pangkat 0 dengan A tidak sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi, nilai berapapun kecuali 1 yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Lalu sifat selanjutnya yaitu A pangkat minus N. Tanda minus di sini mengartikan bahwa bilangan A pangkat N merupakan bilangan penyebut, sehingga letaknya ada di bawah. Jadi bentuknya adalah 1 per A pangkat N, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Lalu, sifat yang terakhir adalah A pangkat M per N. Nah, itu artinya A pangkat M diakarkan dengan bilangan N. Nah, jika kalian sudah ingat semua sifat-sifat eksponen ini, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu persamaan eksponen. Nah, dalam persamaan eksponen ini ada berbagai macam bentuknya. Bentuk yang pertama yaitu jika A pangkat fx, di mana fx ini merupakan suatu fungsi. Fungsi di sini itu bisa fungsi linier atau fungsi kuadrat. Nah, fungsi linier itu merupakan fungsi yang memiliki variabel berpangkat 1. Dan fungsi kuadrat merupakan fungsi yang memiliki variabel berpangkat 2. Jadi, jika ada A pangkat fx sama dengan 1, itu artinya fx-nya atau fungsinya sama dengan 0. Dengan syarat, nilai basis atau A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu ya. Lalu bentuk yang kedua.
Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka nilai fungsinya sama dengan n. Nah, di sini harus kalian perhatikan, di mana basisnya itu sama, yaitu A. Jika ada basis yang sama, maka pangkatnya bisa langsung kita sejajarkan, yaitu fx sama dengan n. Dengan syarat sama seperti pada bentuk yang pertama, basisnya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Lalu bentuk yang ketiga itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana fx dan gx ini merupakan suatu fungsi yang berbeda. Nah, jika ada bentuk seperti ini, dengan basis harus kalian perhatikan sama, yaitu A, maka bisa langsung kita ambil pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx. Dengan syarat sama seperti yang sebelumnya, yaitu basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Lalu, untuk bentuk yang keempat, jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, nah, di sini harus kalian perhatikan nih, di mana basisnya itu berbeda, ada A dan B. Namun, pangkatnya itu merupakan suatu fungsi yang sama, yaitu fx. Maka, bisa langsung kita sejajarkan, yaitu fx atau pangkat fungsinya ini sama dengan 0. Dengan syarat, kedua basisnya yaitu A dan B harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Oke. Selanjutnya itu ada bentuk yang kelima, ke-6, dan ke-7. Pada hari ini kita hanya akan membahas bentuk ke-1 sampai bentuk ke-4 ini terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan selanjutnya baru akan Ibu bahas mengenai bentuk ke-5, ke-6, dan ke-7. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, untuk bentuk yang pertama, tadi jika ada A pangkat fx sama dengan 1, itu artinya fungsinya sama dengan 0. Nah, di sini Bu punya contoh. Tentukan nilai x dari persamaan berikut, yaitu 3 pangkat 2x minus 1 sama dengan 1. Nah, ini sama kan seperti bentuk yang pertama, yaitu ada A-nya 3 dengan pangkat fx. Ya, fx di sini merupakan fungsi linier, yaitu 2x minus 1 sama dengan 1. Maka fx-nya itu sama dengan 0. Artinya 2 pangkat x minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan yang ditanya itu berapa nilai x-nya. Berarti langsung kita gunakan pengaljabaran, yaitu kita pindah ruaskan minus 1-nya ke sebelah kanan sama dengan menjadi 2x sama dengan 1. Lalu kita bagi kedua ruas dengan bilangan 2, tinggal nilai x di sebelah kiri. Nah, artinya x sama dengan 1/2. Berarti nilai x dari persamaan 3 pangkat 2x minus 1 yang sama dengan 1 adalah setengah. Nah, di sini kalian bisa melakukan pembuktian sendiri nih. Jika kalian sudah dapatkan nilai x-nya, lalu kalian substitusikan kembali ke soal, berarti 2 dikali setengah dikurang 1, hasilnya ya 0. Nah, 3 pangkat 0 sama dengan, nah, inget gak sifat yang tadi? Ada A pangkat 0, hasilnya pasti selalu 1, benar. Jadi hasil x sama dengan setengah ini sudah benar. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh untuk bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini basisnya sama A, namun di sini perpangkatannya ada fungsi yaitu fx dan juga bilangan n. Contohnya, tentukan nilai x dari persamaan 5 pangkat 4x plus 3 sama dengan 25.
Nah, di sini harus kalian samakan terlebih dahulu basisnya agar bisa menggunakan bentuk yang kedua. Artinya kita harus menyamakan 25 ini menjadi basis 5. Kira-kira 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Ya, 2. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. 5 pangkat 4x plus 3 sama dengan 5 pangkat 2. Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, jika kedua ruas kanan dan kiri sudah sama basisnya, yaitu 5, artinya kita bisa langsung menyamakan fungsi dan bilangan n itu, yaitu 4x plus 3 sama dengan 2. Lalu kita cari nilai x-nya dengan mengelompokkan yang memiliki variabel dan tidak memiliki variabel. Berarti jadinya 4x sama dengan minus 1, karena positif 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 2, negatif 3 hasilnya negatif 1. Lalu nilai x-nya sama dengan negatif 1/4. Nah, bisa cek sendiri nih hasilnya. Minus 1/4 ini benar nggak sih, Bu? Dengan cara mensubstitusi kembali ke soal. Oke, next. Soal yang kedua. Masih di bentuk yang kedua dengan persamaan 8 pangkat 3x dikurang 7 sama dengan 64. Nah, di sini kita harus menyamakan kedua basisnya terlebih dahulu menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat x negatif 7 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sama kan basisnya sudah menjadi sama-sama 2. Lalu kita bisa menggunakan bentuk yang kedua tadi dengan menyetarakan fungsi dan nilai n-nya itu sendiri. Sehingga 3 dikali 3x negatif 7 sama dengan 6. Lalu kita kalikan ke dalam nilai 3 ini menjadi 9x dikurang 21 sama dengan 6. Lalu kita pindah ruaskan negatif 21-nya ke sebelah kanan menjadi 9x sama dengan 27. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 9 sehingga x sama dengan 3. Kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, Ibu punya persamaan dengan bentuk akar dari 9 pangkat x dikurang 4 sama dengan 1/27. Nah, di sini kita harus samakan basisnya terlebih dahulu. Kita ambil dari yang sederhana, yaitu 1/27. 27 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat apa ya? Ya, 3 pangkat 3. Lalu, 9 pangkat x dikurang 4 karena diakarkan, artinya bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat setengah. Nah, jadi ditulis seperti ini ya. 9 pangkat 1/2 dikali x negatif 4 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 3. Setelah itu, 9 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 2. Lalu, karena ini masih di bawah, maka bisa kita naikkan dengan menambahkan negatif, sehingga hasilnya 3 pangkat 2 dikali 1/2 dikali x minus 4 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Lalu kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 3 pangkat x dikurang 4 karena 2-nya sudah habis ya. Itu sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, di sini sama nih dan sudah lebih sederhana. Lalu bisa kita gunakan bentuk persamaan eksponen yang kedua. Maka fungsi x dikurang 4 sama dengan negatif 3. Lalu kita pindah ruaskan negatif 4-nya ke ruas sebelah kanan menjadi x sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah dapat nilai x-nya adalah 1.
kalian bisa mengeceknya lagi seperti cara yang sebelumnya, yaitu disubstitusi kembali ke soalnya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh untuk bentuk yang ketiga, yaitu yang pangkatnya berbeda fungsinya, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Namun basisnya tetap harus sama. Oke, contohnya, tentukan nilai x dari persamaan 2 pangkat 2x dikurang 2 sama dengan 16 pangkat 1 ditambah x. Nah, ingat basisnya harus sama. Artinya, nilai 16 ini harus kita ubah ke 2 pangkat 4. Benar, 2 pangkat 4 dikali 1 ditambah x. Nah, karena basisnya sudah sama, maka kita bisa menggunakan persamaan eksponen bentuk ketiga. Sehingga 2x dikurang 2 sama dengan 4 ditambah 4x. Nah, di sini sudah Ibu masukkan ya, 4 kali 1 ditambah 4 dikali x. Setelah itu, kita gunakan pengaljabaran menjadi 2x sama dengan negatif 6. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 3. Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal 5 pangkat x kuadrat dikurang 5 sama dengan 25 pangkat negatif x tambah 5. Nah, di sini udah ada nih fungsi kuadrat contohnya ya. Dan basisnya harus kita samakan terlebih dahulu. Artinya, 25 ini merupakan 5 pangkat 2. Benar. Kenapa 5? Karena di sini basisnya sudah 5. Maka kita harus samakan dengan 5. 5 pangkat 2 dikali negatif x ditambah 5. Karena basisnya sudah sama, maka bisa langsung kita setarakan, yaitu x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan negatif 2x ditambah 10. Ini sudah Ibu masukkan ya. 2 dikali negatif x ditambah 2 dikali 5. Hasilnya negatif 2x tambah 10. Selanjutnya, kita buat salah satu ruas menjadi 0. Berarti kita pindahin ya, negatif 2x dan 10-nya ke sebelah kiri. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Setelah itu kita gunakan pemfaktoran. Hasilnya yaitu x tambah 5 dan x dikurang 3. Kalian masih ingat kan cara memfaktorkan? Ya, kalian buka lagi ya catatan kalian terlebih dahulu mengenai cara pemfaktoran. Nah, jika sudah dapat seperti ini, maka artinya nilai x sama dengan negatif 5 atau nilai x sama dengan 3. Jadi, kalian bisa masukkan nilai x sama dengan 3, kembali ke soalnya untuk melihat bahwa jawabannya itu adalah benar sama di ruas kanan dan kirinya, atau juga bisa kalian substitusikan x sama dengan negatif 5 ke dalam soal dan hasilnya ruas kanan dan kiri juga akan sama. Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini itu Ibu punya contoh soal bentuk yang keempat, yaitu yang basisnya berbeda, yaitu ada A dan B. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 pangkat x kuadrat dikurang 9 sama dengan 8 pangkat x kuadrat minus 9. Nah, di sini kalian perhatikan, fungsinya sudah sama kan di sebelah kanan dan kiri, yaitu pangkat x kuadrat dikurang 9 dan x kuadrat dikurang 9. Namun basisnya yang berbeda, yaitu ada 6
dan 8. Artinya kita bisa menggunakan bentuk yang keempat ini dengan menyetarakan fungsi fx sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Itu kita faktorkan menjadi x plus 3 dan x dikurang 3. Nah, jika sudah, maka nilai x-nya adalah negatif 3 atau 3. Oke, jika ibu kecepatan menjelaskannya, bisa kalian pause dulu ya YouTube-nya, lalu kalian pahami benar-benar contoh soalnya. Nah, ibu punya contoh lagi nih. Gak apa-apa ya, biar makin banyak contoh, makin bisa mahir mengerjakan bentuk bersama eksponennya. Nah, contoh berikutnya untuk bentuk yang keempat ini. Ada 3 pangkat negatif 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan akar dari 16 pangkat negatif x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Di ruas sebelah kanan ini bentuknya belum sederhana karena masih ada akar dan juga 16. Nah, 16 itu kira-kira bisa diubah jadi bentuk pangkat apa ya? 4 pangkat 2? Bisa. Atau mungkin ada yang lebih sederhana? 2 pangkat 4? Ya, bisa juga 2 pangkat 4. Misalnya ibu ambil yang 2 pangkat 4 tadi ya. Nah, berarti akar dari 2 pangkat 4 dikali negatif x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Nanti kalau kalian mau menggunakan yang 4 pangkat 2 juga bisa, hasilnya pun akan sama. Namun ibu akan mencontohkan yang 2 pangkat 4 ya. Nanti kalian coba sendiri di rumah, oke? Nah, selanjutnya karena masih berbentuk akar, artinya kita bisa menjadi pangkat 1/2. Nah, berarti 2 pangkat 4/2 dikali yang tadi ini. Nah, kalau sudah 4/2 itu hasilnya 2 kan? Nah, lebih sederhana lagi nih, udah 2 pangkat 2. Nah, jika sudah, kalian perhatikan pangkat di sebelah kiri dan kanan bentuknya sama tidak? Iya, sama. Kalau gitu kita bisa menggunakan bentuk yang keempat. Nah, maka negatif 2x kuadrat dikurang 6x tambah 8 itu sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan ya, agar mudah memfaktorkannya. Nah, menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Itu dari mana, Bu? Nah, yang ini ibu bagi semuanya dengan bilangan negatif 2 agar menjadi x kuadrat. Lebih mudah kan kalau memfaktorkan dalam bentuk x kuadrat? Nah, jika sudah, kita faktorkan, hasilnya adalah x tambah 4 dan x dikurang 1. Artinya, nilai x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 1. Oke, ibu sudah memberikan beberapa contoh untuk bentuk 1 sampai 4. Nanti bisa kalian ulang-ulang lagi ya videonya kalau misal ada bagian yang tidak mengerti. Atau boleh juga menanyakan ke ibu jika ada yang tidak kalian pahami. Nah, selanjutnya ibu punya latihan soal untuk kalian. Soalnya cuma 3 kok. Nanti jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan bersama catatan mandiri ya, agar bisa ibu masukkan ke nilai keterampilan kalian. Jadi selain catatan, juga latihan soalnya dikumpulkan di diskusi mandiri. Oke, soalnya mudah kok. Nah, ibu kasih bocoran ya. Perhatikan, di nomor 1 itu ada yang basisnya 5 di sebelah kiri, lalu 125 kita bisa ubah juga kan, jadi basisnya 5. Nah, lalu pangkatnya itu fx dan juga fx.
Berarti kita gunakan bentuk yang ketiga. Seperti itu. Lalu untuk soal yang kedua, kalian perhatikan juga nih. Basisnya itu ada 9, 27, 81. Berarti bisa kita ubah ke bentuk basis 3. Benar. Nanti kalian sederhanakan dulu ya ruas kiri dan kanannya agar menjadi basis 3. Nah, di sini nih, kalian perhatikan juga pangkatnya. Ada pangkat X di sebelah kiri, lalu ada juga pangkat X di sebelah kanan. Artinya kita menggunakan persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Oke, lalu untuk soal yang ketiga, coba kalian perhatikan. Pangkatnya adalah 2x kuadrat tambah 6x dikurang 8. Lalu yang di sebelah kanan, x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, itu sama nggak menurut kalian? Coba, ini kan masih bilangan basis 4. Kalian sederhanakan dulu menjadi basis 2. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan apakah kedua pangkatnya sudah sama atau belum. Seperti itu ya. Jangan lupa dikerjakan karena udah Ibu berikan bocoran tadi kan. Mudah kok. Kalian pasti bisa mengerjakannya jika kalian tadi sudah menyimak video ini dengan seksama. Oke, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!